Katanya semenjak nikah sama Nora, hidup lu jadi berantakan. Bahkan kami sampai di level fisik loh, ribut-ributnya. Kita udah KDP. Katanya pernah mau ancam dia. Bukan mau, emang mau aja. Berubahlah kamu gitu. Jangan jadi orang kayak gini terus. Silakan. Itu dia pernah gantung dia, Bang. Jering. Diri. Jarang-jarang ini aku dengar orang ini satu susah kali kalau mau di podcast. Bahkan katanya diundang ke Jakarta aja nggak mau datang orangnya. Aku mau nanya itu dulu. Dulu diundang sampai ditantangin beberapa kali datang ke Jakarta. Nggak pernah mau. Lebih spesifiknya sama Mas itu. Sebut nama juga apa-apa sama Dedi. Iya itu. Dia saya masih kukuh tidak mau ke Jakarta karena waktu itu saya masih belum divaksin. Dan saya sebenarnya memang tidak ingin divaksin. Tidak ingin divaksin, tapi di podcast mau, it's okay. Asal dirinya ke Bali. Oh, asal dirinya ke Bali. Kenapa lu nggak mau, maksudnya vaksin terus lu ke sono? Karena waktu itu stand saya itu saya berada di kubu yang tidak mau dipaksa vaksin. Iya, terus sampai sekarang pun masih. Terus akhirnya itu jadi kasus kan? Kayaknya ya. Iya, kayaknya iya. 2 tahun di penjara, kayak blur nggak? Biasa aja ya? Bukan biasa sih, istri kasihan. Itu nyambung tuh sama podcast gua waktu itu sama Nora. Tapi tahu kan waktu itu podcast sama Nora kan? Sempat saya nonton di mana Iya di Bang Densu. Enggak, di penjara apa di mana gitu dan nontonnya itu di handphone kepala bloknya, terus dia bingung anaknya mau ulang tahun. Jadi kita rebutan handphone gitu. Oh, nonton tuh. Ya gitu lah. Dengar gak statementnya tapi? Statementnya itu yang paling di highlight, kalau masuk penjara lagi saya mau cerai. Oh, iya. Iya. Dengar? Bukan dengar, baca. Baca. Tapi itu bikin mikir nggak? Nggak. Dia nggak mikir, Not? Nggak. Iya. Karena I know her like almost on a very very personal level. Dia setiap manusia kan memang punya banyak lapisan komponen-komponen yang membuat manusia itu lengkap. Gitu. Tapi kan lu pernah bikin statement ya. Siapa nih orang-orang di sini nih yang kepala di belakang ini semua? Ketemu gua lo kalau berani. Ingat kan waktu itu? Udah tahu belum siapa orang-orangnya? Tahu pembantu-pembantunya aja. Pembantu-pembantunya. Oh, berarti lu murni waktu itu memang menyuarakan secara dari hati nurani untuk rakyat Bali aja mengenai kontroversi-kontroversi yang kita sering nonton itu murni dari lu aja gitu. Pertanyaan seperti ini tidak layak saya yang jawab. Karena orang yang orang yang kenal saya paling dekat itu istri. Silahkan monggo dia. Berarti kalau dari sisi istri, kan lu yang lebih tahu nih suami lu. Dulu perjuangannya itu tidak berusaha untuk, kan pasti ada yang pengen tunggangin kan ya. So mesra lu. Iya, so mesra ya. Ini kode. Ini kode. Tadi bilangnya. Emosi gue jadinya. Enggak. Jangan diselempet. Gue pikir kalau mesra-mesra gitu, apa lu yang ide, dianya orangnya emang kaku. Tadi dia bilang apa? Apa? Yang tadi itu apa ditunggangin? Tidak mikir kan? Iya kan? Terus barusan tiba-tiba mau mesra, aneh. Ya, tapi kalau sehari-hari mesra nggak sih? Kadang-kadang. Ya, tapi kalau di Instagram gitu, kalau itu lu yang nge-create atau emang dari dianya emang begitu? Ya, kita berdua. Oh, cuma buat image kayaknya ya? Enggak. Jualan. Tapi masuk akal juga sih karena kami sering jualan di media sosial. Jadi otomatis ya, namanya apa? Iya, jualan. Ya, jualan. Iya, ini apa jualan bukan? Ini jualan juga. Cuma kan itu kan bisa dibilang membangun image dong. Kan lu kan suka hal-hal yang membangun image gitu dulu. Kalau dilakukan secara organik saya suka. Organik. Kalau dilakukan secara ibu kota saya nggak mau. Oh, nggak mau ya. Tapi menurut lu suami lu waktu dulu emang murni menyuarakan benar-benar dia itu apa ya kalau dibilang independen aja gitu dari hati nurani ya? Iya, memang seperti itu. Ya dia memang menyuarakan dari hatinya sih Bang. Karena kasihan sama ibu-ibu hamil yang susah untuk mendapatkan penanganan dari rumah sakit karena yaitu saat COVID itu. Anaknya meninggal. Berarti lu tahu nih benar-benar suami lu ini berjuang dari hati. Makanya lu juga dukung sebenarnya. Cuma lu nggak dukung dia masuk penjara kan? Enggak. Iya. Istri mana yang dukung suami masuk penjara kan? Iya benar.
masa-masa susah tuh buat lo. Pasti kan banyak tekanan batin yang lu cerita di tempat gua. Betul. Itu kan lu sampaikan ke dia. Bahkan di podcast gua juga lu sampaikan, akhirnya kan dia baca. Setelah itu ada perubahan nggak? Perubahan ada sih ya Bang. Mulai sampai saat ini udah jadi yang agak kalem lah ya. Lebih kalem sih memang aku lihatnya. Iya. Sosial media. Entar kalem atau lagi bengong gitu. Iya. Tapi memang lu ada berubah loh, Jering. Maksudnya Ya 2 kali masuk kan kalau nggak berubah. mikir kayak orang udah mulai mikir gitu. Lu mikir nggak sebenarnya memang aslinya? Waktu ketika masa penjara pun mikir juga. Wah, apa yang lu pikir? Gimana caranya memenangkan kasus ini atau gimana caranya melawan narasi mainstream yang begitu kuat. Itu kan butuh banyak deh pikir yang dan referensi yang mendalam. Iya, dan lu butuh duit loh untuk itu. Ini salah satu privilege mungkin bisa dibilang ya. Jika Anda tinggal di Bali dan Anda tulus memang melakukan sesuatu yang dianggap membantu rakyat yang sedang membutuhkan, sangat-sangat membutuhkan, ya it happens. Itu masih bisa di Bali itu apa ya? Terjadi organik aja. Ya, it's very organic. Nggak ada rencana besarnya, tidak ada agenda gedenya. Just day per day. Jadi kami 2 tahun loh, dan saya buka apa ya, counter bukan apa namanya istilahnya? Apa? Stand juga bukan. Saya kan punya bar, gitu, namanya Twice Bar rock and roll gitu. Nah, selama pandemi barnya kan sering tutup. Jadi di depan bar itu kami buat kegiatan bagi-bagi pangan. Itu gue lihat. 2 tahun, hampir 2 tahun, nyaris seminggu libur sekali aja. Iya. Itu dananya itu hasil subsidi dari penjualan kaos yang berbunyi, mau saya suarakan? Nggak apa-apa. Jadi bunyi kaosnya itu adalah Fuck New Normal. Oh iya, gue tahu itu. Ya, kayak gitu. Cari duitnya di situ kan, buat bantu kan. Betul. Nah sekarang kan pertanyaannya adalah, kan kalau pasti ada yang mau nunggangin lah perjuangan lu. Nggak mungkin nggak dong? Nggak mungkin nggak. Pasti dia nawarin lu duit lah. Iya. Iya kan? Itu terjadi kan? Ada. Berapa angka tertinggi yang lu dapat? Belum sampai ke angka udah saya hapus. Oh, jadi lu belum sampai ke angka, lu udah reject. Iya. Berarti lu kepengen orang tahu bahwa ini benar-benar murni, tidak ada penunggangan sama sekali gitu kan ya? Dari pihak saya pribadi tidak ada yang menunggangi dan dan saya lihat tanda kutip saya bukan tokoh apa-apa gitu, tapi tanda kutip orang yang selalu mengikuti apa yang saya lakukan, maksudnya ikut hati nurani lah gitu. Itu murni aja gitu. Ya, saya tuh salah satu, mungkin ini satu sifat yang paling bagus. Lain banyak banget sifat-sifat yang kurang bagus tuh, kayaknya satu aja yang agak bagus, dan itu ketika kita menolong orang, kita nggak boleh berpikir agama, ras, suku, ini itu. Kalau menolong aja gitu. Oke, itu satu hal yang positif. Cuman kan hal negatif terjadi sama lu semenjak kejadian itu beruntun tuh. Tuh. Bahkan ada, nih maaf nih, gue bacain dari netizen, katanya semenjak nikah sama Nora, hidup lu jadi berantakan, maaf ya. Iya. Itu pernah baca kan? Iya. Tanyakan saja. Nyampe nggak ke telinga lu, Jering? Saya nggak baca. Gimana tanggapannya? Tapi tunggu, lu nggak baca tapi lu tahu nggak? Dia sering cerita seperti itu. Dia cerita. Lu bagaimana perasaan lu? Begini, tergantung yang bicara cowok apa cewek. Oh, ada tergantung ada cowok bedanya, cewek. ya. Oke, kalau cowok mungkin merasa dia lebih hebat dari saya. Oke, kalau cewek mungkin dia merasa Nora berhak mendapat tipikal standar ganteng Indonesia, tanda kutip. Oke, berarti lu menilainya dari sisi situ. Ya. Tapi lu tidak sakit hati? Sama sekali tidak. Malah saya senang kalau istri saya itu banyak yang kayak bukan dibully ya. Maksudnya banyak yang kasih tahu dia, oh gini. Karena dari sana dia secara nggak langsung, secara subliminal, secara subliminal, dia kayak tahu akhirnya siapa dirinya loh, yang priceless, tidak bisa dibeli, integritas kuat, ya seperti itu. Iya, tapi kan lu sebagai suami kan pasti pengen ngelindungin istri ya. Dari diri saya sendiri ya. Iya, pasti kan kalau ada serangan-serangan kayak gitu mempengaruhi mental. Kalau perempuan pasti kan dia merasa secara emosional dia terganggu. Nah, lu ngerasa atau melihat hal itu terjadi nggak sama Nora? Dianuin sama orang itu. Iya, maksudnya kan dihajar istri lu. Kemarin dibilang konser lu juga berantakan tuh. Iya, katanya suaranya jelek. Itu emang berantakan kemarin 2 hari lalu. Ricuh ya. Itu kenapa sih? Jumat
nggak penting dibicarakan. Ya, intinya bukan kesalahan bandnya, it's more like kesalahan ketidaksiapan panitianya aja. Oke, jadi terjadi ricuh. Tapi yang disalahin istri lu. Serius? Bukan, ini Bang Denny bahas yang masalah lagu Cahaya Nusantara itu loh. Katanya suaranya nggak bagus. Itu gue baca, suaranya nggak bagus. Nggak cocok masuk sama bandnya SID, bikin bandnya SID menurun, hancur. Bener kan? Iya. Ada Apa aku nyinden di sini? Iya. Aku bisa nyinden. Tapi aku lihat sih, dia nyanyi nggak buruk sama sekali. Teman-teman saya tentang lagu Cahaya Nusantara itu teman band ya, Bobby sama Eka menyarankan istri saya, Madam Flaminora, kalau tour SID konser tuh idealnya ikut untuk menyanyikan lagu tersebut. Iya, untuk menambah juga pemanis gitu. Betul, kan suasana. Pembawa fans baru juga. Betul. Nah, istri saya ini salah satu orang yang paling sibuk kedua di Bali. Nomor 1 namanya siapa ya? Koster. Nur Jalan Dek, bukan ya? Wayan Koster. Ya, yang mukanya banyak di baliho tuh. Ya, yang gundul. Tapi tunggu dulu. Cuma ini kan menariknya dari sisinya Jering. Jering ini kan masyarakat, lu ibaratnya orang yang sangat terkenal dan mungkin paling terkenal di Bali. Lu namanya? Enggak dong, lu dong. Kalau di Bali lu paling megang. Karena satu, lu menyuarakan keresahan masyarakat di pada saat dulu-dulu itu, terus lu banyak bantu masyarakat, sampai lu akhirnya masuk penjara buat masyarakat Bali kan, walaupun mungkin tidak semua, lu tuh kayak pahlawan lah buat mereka. Nah, ini kan membuat posisi lu jadi kuat kalau misalnya lu pengen atau punya ambisi untuk jadi pejabat, cari uang banyak. Nah, lu tahu nggak hal itu? Kalau jujur ya, masalah politik. Gimana, Ma? Masalah paparan politik gimana? Oh ya, maksudnya kalau Nora sendiri nggak setuju kalau Jering itu ke politik gitu loh, Abang. Oke. Itu aja sih, dan dia punya pemahaman yang sama. Ya boleh, silakan. Maaf ya Bang. Lanjut. Ya maksudnya seperti itu. Jadi memang Nora nggak kasih dia untuk ke politik itu aja. Nora nggak kasih dia, tapi dia ada mau. Kamu ada mau? Sama kamu? Ada. Bukan, lu ada mau ke politik. Ayo kamu jujur di sini. Apa? Lu ada mau ke politik nggak? Dia, saya yakin dia akan jadi politisi yang berhasil. Bukan lu. Aku. Dia kan manifestasi saya. Lu betato ya, bukan budek ya. Belakang emosi ya. Maaf ya. Kita tukar kacamata. Enggak dong. Gua udah dibilang mirip sama lu ya. Ini mohon maaf deh. Tiap kali gua pakai kumis sama jenggot, sampai gua potong. Mirip Jering. Kok lehernya dipotong mirip? Enggak, tapi gua dibilang mirip lu. Lu pernah tahu nggak kalau gua dibilang mirip lu? Dulu ada perlombaan mirip saya di Bali. Yang menang Roy. Padahal saya ikut. Gak nyambung. Pulang aja ya. Jenderal Kancil. Jangan ke sono. Dia mau nyusul. Sahabat berbunyi anak kan? Oh iya, thank you. Makasih banyak. Abang, Iya. Apa? tahu nggak? Setiap malam dia selalu Nora susuin. Kalau Bapak lagi Sampai bisu. Mas? Sampai bisu. Iya. Langsung bobo. Gitu. Oh iya, lu pernah cerita sama Iya gua. kan? Iya. Oh, kayak Lu gitu. katanya suka nyusu ya? Sambil mijitin kakinya dia. Iya. Oh. Jadi saya di Pijat. Iya. Kan papa pijat. Iya, Papa biar Mama susuin papa sampai bisu. Iya. Gitu, sampai ketiduran. Iya, tapi kayaknya nggak perlu kita cerita deh kayaknya. Kayaknya kok terlalu jauh ya. Maksudnya kita kan mau romantis ya, bukan ke mesum ya. Iya. Sorry. Iya, walaupun sudah suami istri, paham saya, ya kan? Oke, cuma ini banyak juga kamu kayak wakil presidennya Joe Biden deh setiap siapa? Kamala Harris. Kamala Harris. Setiap orasi di mana tuh pasti aksennya tuh diikut-ikutin dah sama Iya, mirip lah. Anda punya Saya orang Bali juga. Anda punya jiwa politisi berarti. Bukan sebenarnya, saya lebih di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ini ya. kami, ini nggak ada bumi. Iya, oke lah. Salah terus aku di matamu. Coba kau Bagi jawab. pulau seribu salah. Iya, coba kau jawab dulu pertanyaan netizen. Ini kan netizen pengen nanya, kenapa kalian itu tidak mengusahakan punya anak katanya. Oh iya. Itu kan banyak sekali pertanyaan yang menurut betul. aku juga cukup ganggu. Iya. Betul Nah, sekali. hal-hal seperti itu cukup mengganggu nggak untuk seorang Jering? Kalau seorang saya sangat. Sangat, apalagi
tentang usia dan lain-lain. Saya 47, istri bulan depan 2 bulan lagi udah 30. Oke, tapi pertanyaannya, kalian udah pada ngecek belum ke rumah sakit? Sudah. Kayak apa yang gue lakukan? Sperma saya hancur. Hah? Sperma saya kualitasnya sangat buruk. Sangat buruk? Salaman. Saya juga sangat buruk spermanya. Abang berapa kali IVF? Saya IVF itu ngambil 3 kali. Dua gagal. 1 berhasil, akhirnya yang terakhir. Tapi yang normal keguguran 2 kali. Jadi total itu yang keguguran 3 kali. Asik. Tuh Pak, dengerin Pak. Iya, sempat dipersulit nggak istrinya bro waktu bersalin itu? Bersalin nggak? Nggak disuruh tes ini, tes itu, tes ini. Kan sudah tidak ada itu. Enggak. Nah, tapi gue dengar kalian kan bayi tabung juga ya? Betul, Abang. Berapa kali kalian baru sekali? Baru sekali, namun sudah gagal. Sudah gagal. Itu prosesnya sampai di mana? Prosesnya sudah tanam embrio. Oh, udah sampai embrionya jadi? Sudah. Itu bagus berarti spermanya. Nah, gini Bang. Gimana ya? Ini nggak apa-apa ya dijelasin. Nggak apa-apa ya? Saya lumayan pakar soalnya. Iya, soalnya gue ngelewatin kegagalan berkali-kali. Jadi gue ngerti lah perasaan kalau kita apalagi udah usia. Kemudian kita dipertanyakan tentang kapan punya anak. Itu rasanya sangat tidak menyenangkan gitu. Oke. Jadi kurang etis juga. Kurang etis juga. Betul. Iya. Jadi gini Bang, Nora mau jelasin di sini ya. Iya. Jadi karena Nora belum hamil-hamil, itu ada kejadian lucu, dikiranya Nora itu satu transgender alias waria. Oh, ada yang mikir lo transgender. Mungkin karena, maaf ya Nor, mungkin karena terlalu sempurna ya. Oh. Iya kan kalau biasanya orang yang operasi itu kan pasti sempurna banget. Enggak mungkin dia sempurna. Saya nggak suka perempuan sempurna. Oh, berarti dia tidak sesempurna itu. Sangat. Oke. Oh kok gitu sih? Katanya mama paling sempurna. Beda lagi omongannya dia. Anda tahu menikah itu seperti apa ya? Jadi gini ya, pernikahan adalah sebuah institusi yang sangat sakral. Ya oke. Anda tahu wanita. Saya bilang sakral tadi. Sakral. Sakral. Gak, dia ini beda Bang. Omongannya beda. Iya, diamkan saja dulu dia berpikir. Kau jawab dulu tadi. Iya, pokoknya Teman Ria Semuni itu. Biar dia jelasin dulu. Ini dia perlu jelasin nih biar orang ngerti. Coba kau jelaskan. Jadi gini Bang. Transgender, kau dipikir transgender. Kan karena Nora belum hamil-hamil, dikiranya Nora itu transgender. Padahal kalau seorang transgender, walaupun dia laki-laki terus menjadi super duper cuantik gitu ya, dia kan tidak akan memiliki rahim. Ya, ada rahimnya. Nah, Nora kan ada rahim, melakukan IVF. Nah, lama kesana. Iya. Nah, gagal itu karena katanya ya, ini boleh nggak sih ngomong? Boleh, ini edukasi. Bicara aja ntar kalau misalnya udah nggak nyaman. Nanti kita edit tayang 2 menit aja. Jadi di duplicate. Biar banyak. Oh iya. Oke. Jadi mohon maaf. Aku udah pakai udon loh ini. Nggak cocok ya. Jadi orang Bali ya. Gitu. Bagus sih udonnya tapi nggak cocok. Nggak masuk ya? Iya. Nggak masuk ya. Boleh nggak dia jawab? Udah deh, gue pulang aja. Aku tadi takut loh, badanmu besar loh. Lama-lama emosi loh aku. Coba kau jawab dulu. Jadi gini, oke, jangan kamu ini lagi ya. Jadi gini, katanya spermanya dia itu bagian kepala dan badannya aja yang masuk. Ekornya itu ketinggalan. Oh jadi ekornya nggak ada? Nggak ada. Kalau saya spermanya kepalanya kosong. Oh gitu. Jadi nggak ada otaknya. Ini kenapa begini? Iya. Serius. Saya nggak bercanda. Jadi saya punya itu kepalanya kosong, nggak ada otaknya. Jadi kalau kayak udang dong. Iya, kayak udang. Jadi otaknya nggak ada. Iya. Saya bilang, wah ini benar sperma saya nggak ada otaknya memang soalnya. Nah, kalau beli jaring berarti dia nggak ada ekornya. Nggak punya ekor. Lah, kalau nggak punya ekor nggak bisa berenang. Oh. Kan nggak nyampe kan? Karena itu kalau di buku tafsir mimpi. Panjang lagi kita mendengar. Nggak usah ke sana ya, usah. Jadi intinya susah sampai ke sel telur. Kalau normal. Akhirnya pakailah IVF ini kan dengan bantuan manusia dia sampailah ke sel telur. Iya. Hasil embrionya bagus. Bagus. Oke, sudah dimasukkan yang paling bagus ke dalam rahim. Sudah. Menempel nggak?
Nah itu Bang, jadi karena Nora waktu itu tidak bisa diam ya. Yes. Jadi ketika udah dimasukkan, Nora itu tidak bisa diam. Apa jadi, maksudnya tidak bisa diam ini? Ya masih berkegiatan. Olahraga berat? Enggak. Di Tidak. rumah sakit kan seharusnya 2 hari ya Mas. Minimal. Iya. Istirahat, oke. Tapi beliau 1 hari sudah pulang atas susul saya. Dia yang berusul, jadi Nora maunya udah Pak kita extend aja. Udah bosen aku di rumah sakit lihat gedung-gedung aja gitu. Terus baru Nora tanam itu, dia gini kan ranjang apa pasien itu loh, kan nggak boleh gerak kan setelah dimasukkan, itu kan tidak boleh gerak. Nah itu dia gini kan duduk gitu. Oh diisengin. Ya mungkin anaknya kaget mentala bukan gitu. saya. Ya itu kamu mau siapa Jin Tomang? Ih gila ya. Oke, jadi tunggu. Papa lupa katanya. Papa, jadi apa? Abis itu dokter bilang apa? Iya dokter cuma bilang gini, terakhir itu pas di tes terakhir waktu tes darah itu ininya Nora sedikit Bang. Oh gagal berarti. Gagal. Sorry about that ya. Gak apa-apa Bang. Ya itu kan biayanya juga besar. Iya. Dan juga secara mental kita pasti akan mengalami gangguan kalau gagal. Nggak mungkin. Dikatain enggak, mandul Betul. sih. Ya itu kan udah pastilah hal-hal seperti Iya. itu. Satu sisi masyarakat ngatain, satu sisi kamu sedang berjuang tapi gagal. Dan masyarakat nggak tahu kalau Nora perempuan tulen. Iya, Iya, tapi ini loh Mak, kita tuh bukan pusat semesta. Iya. Enggak, ini kan Bang Denny bertanya. Nah, maksudnya kalau mama nggak suka dibilang mandul bla bla tuh mending jangan dipost kalau kita ke rumah sakit itu. Bukan. Nggak usah dipost. Dari dulu sih Bang, sebenarnya walaupun tidak ke rumah sakit itu ada. Karena kan Iya. kita sudah lama menikah. Iya. Terus ada komen kayak, kok belum punya anak, mandul Iya, ya. saya juga dapat kok kayak gitu. Iya kan? Oh. Gitu. Iya, orang Indonesia Iya. Lu sebenarnya pengen punya anak apa enggak? punya. Oke. Dulu Berarti- katanya nggak pengen. 10 tahun yang lalu siapa pengen punya anak 10 tahun yang lalu? Oh dia sempet gak pengen punya anak? Sempet. Enggak, yang pertama ini Bang. Ini mama cerita ya. Iya. Cerita Yang lah. waktu Bongkar kita aib semua suamimu tuh. bukan bongkar aibnya. Jadi Gimana gini. ceritanya? Foto ya. Iya, jangan dong. Kirim ke Jangan. Ormas Bali tuh. Jangan dong. Beli mau foto? Aku banyak foto. Lu main ngancem-ngancem aja lu ya. Gak dikasih minum. Ini loh minum. Ini minum. Minum lah Cleo, air murni. Yang diproses dengan teknologi nanofilter, terbebas dari mineral anorganik sehingga rasanya lebih segar dari air biasa. Serta semua kemasannya sudah BPA free sejak 20 tahun yang lalu. Jadi pilih Cleo yang sudah terjamin aman, sehat, dan pastinya lebih segar untuk penuhi hidrasi tubuh setiap hari. Kalian bisa beli Cleo di minimarket terdekat atau bisa via e-commerce kesayangan kalian. Cleo, murni airnya, segar rasanya. Baru. Lanjut. Dari mana tadi? Dari dia Nggak mau punya anak. Iya, nggak mau Nah. punya anak. Jadi gini. Sebentar ya, tak ingat dulu. Kenapa dia nggak mau punya anak dulu? Belum siap. Sama istri siap. saya. Kami sih dari sejak pacaran hingga menikah memang pengen punya anak berdua. Semenjak sama Nora kamu mau punya Ngancem. anak. Beliau juga begitu, dia pengen punya anak yang sebelum targetnya beliau ini usia sebelum 30. Iya. Bulan depan ya November ya. Iya. 2 bulan lagi. Iya. Udah 30. Jadi saya akan mencoba segala hal untuk bisa Punya semoga anak. bisa jadi kado ulang tahunnya mama yang ke. Amin, ya ampun, baiknya dia. Kalau itu saya full support ya. Cuma kan kita harus membahas sedikit problematikanya. Karena kan kalian cukup banyak orang tuh yang kayak, duh ini kok mereka hubungannya begini banget. Dan itu kan Iya. urusan orang ya, bukan urusan kalian. Cuman mungkin hal-hal seperti ini kan membuat kita berpikir ya. Kalau kalian melihat hubungan kalian itu sebenarnya problematik atau enggak? Agak sedikit problematik. Agak sedikit problematik. Ya, Iya kan? Saya revisi sedikit. Silakan. Hal itu menjadi sebuah problema. Stick. Udah mama aja yang jawab. Podcast jadi komedi ya. Iya. Dia semenjak berubah, dia agak sedikit komedi karena di rumah Nora selalu melawak untuk dia. Oke, jadi lebih bagus ya. She's a joker man, joker asli joker. Iya, tapi kayaknya lu perlu deh. Karena Iya. orang-orang keras itu dia perlu Dari dilembutkan. mana ada bilang saya keras? Banyak orang yang bilang loh. Orang-orang nggak tidur sama saya setiap hari loh. Iya kan, tapi kan dari aksi reaksi lu, itu siapa Denny itu kan lu katanya pernah mau ancam dia. Bukan emang mau aja.
Bukan mau, memang kalau mau ayo gitu. Maksudnya gitu, iya. Salah maksud lagi. Salah maksud ya. Dia apa jatuh? Coba kau jawab dulu, Bli. Kau jawab dulu. Tadi pertanyaan gua apa buat dia tuh? Apa gua lupa? Problematik. Kau merasa kalian memang agak problematik atau tidak? Tidak, iya. Saya suka mundur ke kayak kita misalnya ngambil ke flashback, historical ya, historical knowledge. Nur nama saya kan Nur dalam bahasa dalam apa kitab ya? NOR Al-Quran. Nur cahaya kalau di Al-Quran. Betul. Ya, saya pikir lirik yang saya tulis dari dulu tuh emang banyak yang jadi kenyataan sih. Apa itu? Lirik lagu yang saya tulis. Mulai romantis dia. Menjadi kenyataan. Menjadi kenyataan ya, terjadi. Ya, seperti yang kan ada beberapa klip tadi yang storyboardnya atau skripnya saya yang bikin. Iya, iya. Dan ada di beberapa klip yang memang jadi kayak ini kayak self meramal diri sendiri gitu. Nah di sana lah. Terjadi apa hubungannya sama Nora? Nah, dan saya harus berterima kasih juga sama Anang. Kenapa sampai ke Anang? Dan saya pulang aja ya. Sampai ke Anang dan Atta Halilintar. Kenapa sampai ke Atta Halilintar? Kan abang udah kucing. Saya kan seorang fashionista. Fashionista? Kelihatan kan? Nggak. Sangat. Agak eksentrik lah. Eksentrik itu orang gila ya mas. Masa eksentrik orang gila? Bahasa halusnya eksentrik itu gila ya. Oh eksentrik itu gila? Bahasa halusnya. Oh bahasa halus ya? Oh ya udah. Sama kayak, kamu tuh nggak gendut kok, kamu tuh tulangnya gede-gede. Berarti nggak suka dibilang eksentrik? Suka. Kita kembali ke Halilintar. Oke, kronologi ya. Saya single, merdeka, bebas. Wah, mau ngapain bisa. Salto juga bisa. Scrolling dengan Instagram kan saya. Lihat. Atta punya clothingan baru nih. Baju. Apa? Hoodie. Aha. Serius? Aha. Iya Jadi udah ada lagi ya. Saya cek kan sebagai sesama penggiat fashion tanda kutip, cek ini Instagramnya yang brand itu kan ada lah model, saya kira orang Rusia, Jerman, pokoknya Eropa. Ini orang bule nih ngapain sih jadi iklannya si Atta nih? Saya cek akunnya kan, follow saya. Oh cewek itu? Ini cewek ini. Oh cewek ya? Cewek yang mana nih? Ini. Oh ini awal lu kenal. Pertanyaannya apa? Gue ngobrol sama dia nih, gue harus benar-benar. Ini bintang tamu yang paling sulit nih, gue harus belajar ini. Iya. Apa Bli? Saya ikutin alurnya. Jadi gara-gara lihat di situ ada model. Ini model ini ternyata Nora. Saya pikir orang asing. Oke. Terus akhirnya kamu cek akunnya. Kan pengen tahu namanya siapa tahu namanya Joko Anwar kan. Oh iya. Lagi dong. Oke. Rasa Wati Hadiana. Jadi kau cek nih. Terus kau suka? Enggak suka awalnya. Oh, awalnya nggak suka sama Nora. Iya karena saya baru tahu saya ngepost story kayak makanan di Bali ada rujak namanya kan rumput laut di Pancanto. Makanan rakyat yang murah-murah gitu. Iya. Saya iseng makan rujak di Ubud, saya foto story. Dia tiba-tiba komen, ya kak enak kan rujaknya. Oh follow-followan. Belum. Aku follow dia. Karena istri follow saya, jadi cuman dia yang bisa ngelihat. Maksudnya saya nggak tahu siapa yang komen. Oke. Tapi setelah kami saling follow, akhirnya ternyata dia orangnya. Orang yang pernah kamu lihat. Betul. Oke, berarti pas kamu lihat pertama itu kamu langsung follow atau enggak? Ketika melihat dia follow saya langsung follow. Oh, pertama tidak follow. Jadi kamu tahu dia ini kita tiba di terima kasih Anang.
Kena apa hubungannya sama Karena kasus Anang? Anang, dia kan ribut sama Mas Anang. Sama Lambe Turah sih tepatnya. Coba tunggu, kita dengar yang versi dia dulu. Coba aku jelasin dulu bagaimana. Jadi gini Bang, Yes. beliau kan ribut sama, mohon maaf ya Mas Anang, Iya, waktu itu kan udah lewat. Iya. Sudah lewat. Nah, Iya. lalu Nora ada komen, semangat beli, isi api-api gitu kan. Oke. Terus nggak lama kemudian dia juga membalas itu ya. Ya Bapak ya? Kamu lupa apa enggak? Ya kan? Pokoknya kira-kira begitu. Kira-kira seperti itu. Lalu nggak lama kemudian kita saling interaksi melalui DM. Lalu nggak lama dia mau mengajak saya jalan-jalan dengan menggunakan mobil tuanya. Modus katanya. Modus. Jadi awalnya begitu kenalannya gara-gara. Mobilnya sewaan katanya. Oke, gara-gara dia ada sedikit problem sama Anang. Ya ribut-ribut gitu. Akhirnya malah kenalan sama kamu. Jadi dia makanya thanks to Anang dan Atta Halilintar. Betul. Dia tidak lupa dengan jasa mereka. Walaupun sebenarnya mereka juga nggak peduli kayaknya ya. Iya loh, mereka nggak peduli kayaknya. Belum tentu ya. Oke, jadi gara-gara itu kenal lah. Nah, apa yang membuat Nora mau sama pria bertato ini? Dia belum lihat tatunya Mama. Coba kasih lihat. Emang Tatunya Mama. loh, emang Nora boleh bikin tato? Tidak, saya tidak punya tato. motifnya panu gitu loh. Bukan tato, Papa. Itu kudis ya. Nggak ada ya. Tunggu, jangan dibahas yang ke sana. Iya. Jadi apa yang membuat Nora lihat dan suka kan? Mohon maaf ya, orang mungkin banyak nggak tahu ya. Nora Betul. kan dulu, maaf ya, kalau mau dikat is okay. Nora kan dulu pernah menikah. Betul. Terus kemudian, kemudian Nora kan pasti kan udah pernah menikah, pasti kan ngerasa gue harus pilih yang berikutnya yang lebih baik lagi. lebih baik lah versi kalian masing-masing. Iya. Nah, apa yang membuat akhirnya ke beli jering gitu? Oke. Jadi Biar ini juga menjawab pertanyaan masyarakat karena banyak masyarakat yang juga nggak setuju gitu loh. Iya, tanya-tanya gitu Iya kan? Iya kayak, aduh, nggak cocok Nora sama Jering. Aku ada baca soalnya. Oh gitu. Siapa yang ngomong? Itu tadi orangnya. Beli, masa dia ngomong nggak cocok Nora sama Jering. Terus aku ngomong, nggak ini yang laki. Terus aku nanya sama dia, emangnya cocoknya sama siapa? Sama aku katanya. Sini. Sini duduk sini. Nih, nggak ada sini. Ini lu aja belum tumbuh. Itu habis. Iya. Emang pikirnya apa Jering? Sulam. Oleh. Balik lo. Coba apa yang membuat mau? Oke, kalau untuk mau. Ada dua versi. Ini Bang Denny tanya ke Mama Nora ya. dulu ya. Jadi gini. Ada dua versi alasanmu mau sama saya. Diam. Jangan ajak main dulu nih biar sudah. Tidur. Ya udah gini. Jadi gini. Jelasin dulu. Yang membuat Nora suka dengan Jering itu pertama kali kan Nora ketemu Jering itu di Beach Walk ya, di salah satu mall yang besar di Bali. Janjian pertama ya. Ya, pakai kamu nggak mobil usah angkat tua PT. itu ya. Iya. Enggak, saya di drop sama pacar saya waktu itu. Oh, mana ada ya. Terus habis itu Nora lihat itu memang orangnya nyentrik ya, unik. Iya, Nora gitu. suka. Nora suka. Orang Jadi nyentrik. ada karisma gitulah Bang. Kayak orang ini beda ya dari cowok lainnya gitu. Yang Nora jadi lihat nyentrik dan berkarisma. Ya, tapi ketika itu sudah nyentrik dan berkarisma, ternyata habis makan Nora yang bayar. Iya kan? Aku yang bayar ya, gitu. Gimana sih skemanya? Maksudnya kan dia ajak kau ketemuan, gitu kan? Bukan Nora yang ngajak dia ketemuan kan? Enggak, dia janjian gini, besok kita ketemuan yuk. Kebetulan saya mau ke The Body Shop, gitu. Brand ambasadornya beliau. Iya. Ketemulah. Ya dulu, terus habis itu ketemulah kita di Cafe Betawi, kita makan, ngobrol. Ngobrol. Setelah itu Nora lihat cara ngobrolnya asik, lucu. Belum kayak begini ya? Belum ya. Terus dia naik sepeda ontel. Iya, Tahu sepeda ontel? Bukan ontel namanya Mama, itu namanya cruiser. Oh iya kan? Oh dia naik sepeda. Naik sepeda Ketemuan sama kamu. Iya, naik sepeda. Terus ya udah kita ngobrol di situ bersama temennya Nora satu orang. Ngobrol asik, orangnya juga oke lah. Oke gitu.
enak juga ya, nyaman juga sama anak ini kalau Oke, ngobrol. walaupun gitu. terakhir disuruh bayar gitu. Bukan, dia nggak ada suruh bayar. Karena dia tidak ada inisiatif untuk ke kasir, ya udah Nora yang bayar. Kamu juga salah, nggak Oh, gitu. boleh gitu. Belum tentu dia nggak mau bayar. Iya. Iya, itu kan dia belum ke kasir aja. Hampir. Iya, Ada sedikit rasa senang sih waktu dia berani. tapi tunggu dulu. Sedikit. Jering tipe yang bayarin cewek atau split 2 atau cewek yang bayar? Biasanya restorannya saya beli dulu, baru saya pulang. Oke, jadi waktu kejadian itu sebenarnya beli Jering mau bayar. Enggak juga. Emang tidak bawa uang. Oke lah. Nah, ini kan cowok agak unik ini kan, Nora. Agak nurik. Nurik lah kita. Agak unik ya. Nah, Janganlah kayak gitu sayang. kan akhirnya kan Podcast sampai sini. iya. Ya. Ya. Aduh, udah. Ya jangan diundang lagi ya kalau bisa. Bercanda. Blacklist. Nggak, ini kan agak unik ya. Tapi apa yang membuat akhirnya Nora mau, apalagi nikah, kan udah punya pengalaman sebelumnya. Iya. Sama pria yang bernama Beli Jering ini. Saya juga punya pengalaman hampir nikah 2 kali. Iya. Tapi kan Beli nggak nikah waktu itu kan. Nora kan Beliau pernah. juga tidak sebenarnya. Nanti bisa diceritakan. Oh, jadi nggak nikah dulu? Ya kan dulu kan awalnya Nora menikah itu kan ditipu dengan buku nikah palsu. Itu kan otomatis bukan menikah kan. Oh, yang- Setelah ke gap baru dinikahin selayaknya KUA. Kan awalnya kan rame di Lambe Tura. Buku nikah palsu itu kan bukan Nora yang membuat, emangnya Nora punya. Dan Nora tidak tahu itu. Tidak tahu itu. Setelah itu akhirnya dinikahin benar. Dinikahin benar karena dibentrok oleh netizen Indonesia. Oh, ini buku nikahnya palsu. Ternyata Nora itu korban pemalsuan buku nikah dulu. Oh, kamu nggak marah itu dulu? Oh, sangat marah. Tapi akhirnya dia nikahin beneran, kok Dia mau? nikahin karena kita udah kayak berdua itu udah kayak malu. Iya, gitu. malu. Tapi akhirnya tidak berjalan lancar Tidak. lah. Oke, nah kita kembali ke kenapa akhirnya Jering. Oke, jadi gini Bang, dulu kan Nora memang udah pernah gagal dengan masa lalu. Iya. Terus Nora ketemu orang yang memang dari hati Nora emang suka dengan beliau. Apanya? Gitu. Ya, menurut Nora ya dia karisma gitu. Oke, karisma kita setuju. Dia terus- punya karisma, walaupun terus- hari ini agak kurang. Iya, aku jujur loh, Beli. Punya karisma loh, aku bilang. Itu yang membuat Anda tuh relevan. Asik. Yoi, lanjut. Nah, apa yang membuat Gongnya menikah. Jadi gini, dia itu ketika berpacaran dan awal bilang ingin serius sama Nora itu, Nora berpikir, oh ini orang mungkin tanggung jawab nantinya sama saya gitu. Oh, oke, kamu berpikir begitu. Terus dia berani mendatangi ibu saya, ya kan? Datang untuk meminang gitu. Meminang. Pamit nih. Itu setelah pacaran berapa lama? Udah lama sih. 4 bulan. 4 Oh. bulan. Tapi kamu tahu dia personel SID dulu? Tidak. Kamu mulai tahu dia personel SID pas kapan? Dikasih tahu sama temen. Itu setelah berapa bulan pacaran? Sudah lama. Oke. Seminggu. Lama sekali ya. Jadi Sudah lama seminggu, iya. temen ngasih tahu, kamu tahu nggak kalau dia itu anak band gitu. Oke. Oh, band apa? Superman is Dead. Oh, dari situ Oke. Nora baru tahu gitu. Tapi teman-teman banyak yang ngomong yang negatif nggak supaya kamu jauh sama dia? Iya. Oke. Ada teman yang tidak setuju Nora Sama Jering saat sama itu. Jering karena Alasannya apa teman-teman dulu? dilihat dulu dia banyak foto-foto yang vulgar dengan beberapa cewek ya. Oh, takutnya playboy. Takutnya Ada playboy. dia foto dia lagi duduk begini, Oh. ada cewek di atasnya dia menggunakan bra. Oh, biasa itu laki-laki. Profesional. Masih single is okay. Masih single is okay. Iya, seperti itu. Takutnya kamu nanti disakitin hatinya, dia nanti tukang main perempuan doang gitu. Betul, itu. Takutnya itu kan. Temennya Nora takut seperti itu. Oke. Papa ada bosan jadi gigolo. Bagus tuh buat thumbnail. Jerry selama ini gigo. Tunggu. Tapi ternyata dalam perjalanan kamu tidak melihat Jerry seperti itu.
Tidak. Tidak. Dia tidak pernah main perempuan. Oke, bagus. Paling mainin Nora aja di rumah. Oke, it's okay. Kemudian hal positif apa lagi yang kamu lihat yang kamu in love lah sama Jerry? Habis ya kayaknya di situ doang. Ada lagi dong pasti. Gini Bang, jadi gini. Nora sama Jering ini kan menikah itu lika-likunya banyak ya. Iya. Kita tuh sering ribut. Sering ribut. Dulu. Wajar lah, itu semua keras. pernikahan banyak. Itu keras sekali. Perbedaan kan, iya. Itu keras sekali sampai akhirnya Nora udahlah saya pulang aja ke ibu saya gitu. Iya. Mungkin kita akhiri sampai di sini gitu kan. Oh. Nora lihat dia punya inisiatif untuk kayak datang ke Nora untuk meminta maaf, membereskan semuanya. Ya, bahkan dia sempat pernah nangis 3 kali ya. Ih, cengeng. Gara-gara dia merasa bersalah. Bagus, gentle itu. Iya. Terus Nora maafkan. Maafkan. Nora selalu memaafkan apapun yang membuat hati Nora kesal sama dia. Iya, gitu. itu kan biasa ribut-ribut selama apa? Pasti kan Nora punya batasan. Kalau yang ini saya sudah tidak bisa. Cewek lain. Oh, kalau dia selingkuh selesai dia. Kalau dia keras pun Nora masih mau terima kok. Selingkuh tidak bisa, udah tidak ada ya. Oke, berarti di situ batasannya buat beli ya. Yang sampai sekarang. Dan dia respect dengan Nora. Ketika Nora bilang jangan dengan perempuan, dia membatasi untuk interaksi kayak mungkin dia banyak fans juga kan dari cewek-cewek. Nah, sekarang pilihannya lebih banyak saya. Jadi kalau papa nggak boleh sama perempuan, papa bisa sama seksual, bisa sama. Papa kayak sober deh, minum dulu deh sober. Kayaknya sober dia ini. Minum dulu sayang. Oh, petinju juga sih minum. Lucu banget. Emang petinju? Ya kan petinju. Oh, ada tinju tuh. Pas abis ini dikasih minuman. Apa sih? Dikasih. Dia nggak bisa dikasih air, Pak. Saya mintanya ini sedotan, ini ada sedotannya. Minum. Oke, jadi itu yang membuat kamu sama dia bertahan sampai sekarang. Apa yang membuat kamu tidak menyerah itu juga? Kalau untuk menyerah gini Bang, Nora ini kan sudah pernah nikah dulu ya, walaupun ditipu ya. Iya. Akhirnya kan dinikahin secara KUA. Iya. Itu kan Nora dari situ belajar. Kalau kita dikit-dikit kayak ribut, setelah itu tiba-tiba cerai, itu kan nggak elok juga. Bahkan kami kan? sampai di level fisik loh, ribut-ributnya. Kita udah KD. Serius lu? Dia kan jago kickboxing. Nggak tahu ya. Papa karate. Oh ya udah sama. Cuma sabuk kuning, mama Kan udah. dia kan namanya ribut ya Bang ya. Kita ribut. Dia lempar galon, saya terima. Jalan kosong. Saya jotos lagi. Dia itu lagi dia Jadi kick itu lagi. jadi jual beli serangan. Iya. Tapi sekarang udah enggak ya. Ini harus dicatat. Ini Jering waktu itu keras di kasus. Papa ambil kertas mencatat dulu. Jangan, nggak usah. Sudah dicatat oleh kameramen. Dicatat. Jering. Kasus Jering keras itu, kasar itu di saat sebelum kasus 1 dan 2. Oh, itu bikin dia stres ya? Iya, Itu jadi yang bikin dia jadi emosional. emosi. Selama pacaran dia nggak pernah kayak gitu, tapi karena ada banyak hal saat itu yang membuat dia menjadi kasar ke kamu. Iya. Terus kamu lawan. Iyalah. Baku hantam. Kan namanya pembelaan diri. Iya, it's okay. Kamu baku hantam sama dia. Kamu kan ada martial art juga kan? Jadi kalian berdua suami istri baku pukul. Iyalah. Sungguh hubungan yang romantis. Tapi sekarang enggak. Oke, kenapa bisa berhenti akhirnya? Gini Bang, Istri saya lebih paham ini apa levelnya ya. Ini. Oke. Gini, Nora selalu ingatkan dia untuk sedih ya. Sedih. Kapan? Kayak nggak tahu mau nangis. Kapan? Sedih. Dia sedih. Oh ya. It's a very very deep moment pasti buat dia Aduh, saat sedih itu. banget Kak. Gini. Sorry ya agak. It's okay. Take your time lah. Tenang. Ya gini. Apa ya? Nora itu Anggap aja nggak ada orang gitu. gini. Dia itu kan 2 kali masuk penjara ya Bang ya. Iya. Itu tuh kayak Nora itu sebenarnya mikirin ibunya dia sering sakit gitu ya. Terus kayak Nora itu berpikir untuk berubahlah kamu gitu. Jangan jadi orang kayak gini terus. Gitu. Walaupun untuk dia bilang kayak oh ini untuk
untuk orang lain gitu. Bukan untuk masyarakat, kepentingan umum. Itu tuh kayak Nora tuh mikir, kamu tuh juga harus mikir hidup kamu gitu loh Bang. Ya Nora berpikirnya dia juga berhak loh bahagia gitu. Ibunya kan sudah tua juga dan sempat sakit waktu dia di penjara gitu lah Bang. Itu yang bikin Nora tuh kayak, kamu berubah dong, jangan jadi orang yang keras kayak gini gitu. Lama-lama satu persatu tuh hilang kalau kamu kayak gini terus. Nora sih selalu ingetin dia seperti itu. Sorry ya jadi nangis. It's okay. Ada tisu dong? Ini benar. Oh, jadi itu deep conversation kalian tuh saat itu. Dan itu membuat Jering saat itu berpikir? Iya, asli. Seringkali kalau kami lagi pillow talk, hal-hal yang agak-agak dalam ya. Biasanya sih we came up with the solution biasanya. Iya. Dan ada satu hal lah Bang yang bikin Nora itu sedih ya. Dia tuh pernah, ini boleh diceritain nggak? Benar. Yang kamu sendiri tuh. Itu dia pernah ganti Bang? Jering. Diri. Iya, almost. Dia gantung. Tapi udah gantung belum saat itu. Jadi you taruh tali, bukan tali, kain. Dia nggak ada, saya di rumah sendiri. Kain kayak gini nih. Kain. Selendang. Iya. Dia gantung. Lepas kayak gini terus di tangga ke atas, lu taruh, terus lompat. Lu sampai lompat? Iya, kan biar kakinya nggak kena. Terus nggak napas gitu? Nggak mati. Sampai ini sampai memar, di sini bekas luka bakar. Oh jadi lu pas lompat ke gelantung, tapi nggak mati? Nggak mati. Nggak. Sampai malah cuma memar luka doang gitu. Jadi lu akhirnya berhenti ganti diri tuh. Lu turun sendiri ya? Iya. Enggak, Nora bukan gitu ceritanya. Gimana Bang. cerita? Jadi waktu itu dia kalau nggak salah itu kasus sama Adam Denny terus sampai yang kedua ya. Sampai merambat ke hubungan rumah tangga. Oke. Di saat itu sorry ya kalau ngingetin itu kayak sedih. Maaf ya, sorry ya ngingetin. Jadi kayak dia itu mungkin stres ya, di tahap stres terus ribut sama Nora gitu kan. Nggak lama dia tuh tiba-tiba turun ke tangga itu dia pakai kayak gini, tapi itu yang untuk sembahyang orang Bali. Selendang lah ya. Iya. Terus dia ikat di leher. Diikat di leher. Dan itu waktu itu posisi Nora itu di kamar. Oke. Nora di kamar. Dan Nora kedenger kayak ada bunyi nafas gitu. Dan orang nafas sesak. Iya, Nora ke bawah langsung Nora ambil pisau, Nora sayat gitu. Oh, gitu. Baru tahu. Itu kalau Nora nggak datang nggak kira-kira? Enggak deh kayaknya. Besok aja banyak. Itu udah berapa lama di kira-kira ke di situ? Enggak sama sebenarnya. Enggak lama sih, cuma ya lumayan lama sih itu saya. Lu rasanya gimana pas kegantung itu? Sakit lah. Iya ngerti, enggak maksudnya kan enggak napas gitu ya? Lebih sakit ke lehernya karena luka bakar tuh kayak. Dia kan memar lah gitu. Memar, ada bekas. Bukan memar, bukan luka bakar. Iya kegesek kan gitu. Bahannya apa? Polyester ya yang buat yang. Iya gak usah inget bahan intinya. Oke, lu tahan dulu. Kita coba waraskan dulu ya. Bli, ini serius lu jawab gua. Kenapa lu sampai sejauh itu Bli? Konteks kasus 1-2. Itu pressure-nya gede ya? Iya, yang bro tanyakan. Iya. Konteks yang kasus pertama. Iya kan yang ini kasus yang kedua. Yang kasus kedua, yang sampai akhirnya mau ganti. Yang sama Adam Denny. Berat ya? Kan lu mental kuat ya. Kalau kita lihat, sorry ya, di sosmed lu tuh orangnya berani, gak kenal takut. Tapi apa yang membuat lu sampai ke sana gitu? #LoveWins. Apa maksudnya #love wins? My love for her is bigger than my love for other stuff. Oke, jadi ini complicated ya. Jadi masalah di luar, masuk ke rumah tangga, hubungan kamu sama Nora udah di ujung tanduk. Oh, you decide to end this, end your life. Ternyata dikasih miracle nih sama Tuhan. Yes, I'm very grateful. I'm very blessed. Membuat lu mulai berpikir. Sebenarnya tujuan nikahnya Jering apa? Firstly, supaya bisa tidur sama dia sering-sering. Oke. Itu sangat nangkal kan? Iya. Semua laki-laki pasti insting gitu. Ternyata setelah kami makin dekat, dia punya value
quality, attitude yang saya pikir ya. Saya banyak kenal atau tahu perempuan Indonesia. She's one of the, mungkin kayak nyari jerami ya, tapi jarum yang jatuh di jerami. Bukan jerami. One in a million woman like her dengan tampilan fisik seperti ini, dia bisa saja ninggalin saya pasti di penjara. Betul, itu betul. Dan kemungkinan besar hidupnya dia akan lebih bahagia. Mungkin ya, mungkin tidak. Ya. Paling nggak bandnya lebih gede daripada saya. Iya, tergantung dia ketemu siapa. Iya. Tergantung. Jokowi. Boleh kita tidak bahas ke situ? Iya. Oke. Kami kan duet PP. Boleh kita nggak lanjut ke sana ya? Oke. Berarti selama proses berat kamu melihat kualitas istrimu. Dia sebenarnya. Dan kau mulai menyesal. Karena tadinya kau berpikir istrimu sama saja seperti wanita-wanita yang pernah kau kenal dulu. Enggak. Tidak begitu? Dari awal saya punya pemikiran kalau dia tuh setia. Oke. Jadi ketika masuk pertama saya masih tenang. Namun yang kasus kedua ini yang membuat justru kasus kedua ini lebih remeh kan? Iya, lebih remeh. Aduh, kayak kasus di piring kayaknya lebih bahaya deh. Tapi tekanan psikologinya luar biasa karena satu, saya baru aja bebas kan, belum ada 6 bulan, udah masuk lagi. Istri sudah try to commit suicide, dia udah mencoba bunuh beberapa kali. Nora sempat mau bunuh juga ya? Iya. Di podcast waktu itu nggak cerita, tapi cerita ya, mau suicide. Akhirnya luluh hatinya. Iya, tapi yang bikin sorry di-cut ya, tapi yang bikin Nora sedikit kecewa sama suami sama Jering ini, dia bilang katanya Nora itu menunggu dia itu bukan sebuah pengorbanan. Siapa ngomong itu? Kamu itu sudah sebuah apa namanya? Pengorbanan. Sebuah kewajiban untuk istri. Iya. Kewajiban. Tapi entar dulu, saya mau tanya, emang itu kewajiban ya kalau suami di penjara lalu istrinya menunggu, itu kewajiban? Tergantung kejahatannya mah. Kalau kejahatannya dia membunuh orang tuanya mama, kan nggak mungkin dia kabur kan? Aku pikir secara normalnya tidak. Tidak kan? Kalau secara pilihan iya. Karena itu kan tidak normal ya. Iya. Kan normalnya sebuah hubungan suaminya kan masuk penjara dong. Betul. Iya kan? Harmonis lah. Iya, harmonis kan. Ini kan kondisional. Tapi dalam sisi kondisional ini tidak semua wanita mau bertahan. Ya, makanya ada value tambahan untuk Nora di situ. Ya. Nah, masalahnya kan sebagai Nora pasti secara tekanan fisik berat. Satu, seorang wanita menikah pengen punya hidup yang tenang, bahagia, harmonis. Tapi ini belum, ya kan? Kedua, pengen punya anak, tapi belum. Akhirnya dapat kondisi begini aja susah, apalagi mau ke anak, kan gitu kan? Secara psikologi bisa gila, bisa ke arah yang stres, bisa pakai narkoba, bisa ninggalin Jering kapan aja. Jering sadar itu enggak? Sadar. Di mana kok sadarnya? Dari ketika kasus yang sama ini. Iya, di mana? Di penjara kah atau setelah keluar? Di penjara. Berpikir banyak ya? Tidak ada hal yang lain yang bisa dilakukan selain berpikir. Iya, jadi disitulah di penjara kamu banyak introspeksi dan evaluasi ya. Lebih tepatnya evaluasi sih. Introspeksi salah satu, sometimes it's just a part of my character. Iya. Jadi itu sangat subjektif. Tapi untuk yang lagi satunya itu evaluasi. Berarti ada baiknya juga secara tidak langsung ketika kamu masuk penjara itu ya. Di situ ya, tapi semua tergantung ke Jering kan. Ya, blessing in disguise. Blessing in disguise. Yeah. So itu yang membuat Jering sekarang berubah banyak. Oke, jadi kita udah ketemu jawabannya. Artinya sekarang ini Jering ingin menjalani hidup dengan lebih tenang. Sangat. Menghindari banyak hal-hal yang bisa menimbulkan masalah. Mungkin jika hal tersebut sangat melanggar kode moral saya, atau kompas moral saya, mungkin saya akan ikut bersuara. Oke. Tapi versi Nora, kalau Nora melihat Jering ya kan yang lebih dekat gitu segala macam, sering orang yang lebih pilot talk dituakan, yang lebih tahu. Kamu melihat Jering tuh pengennya tuanya seperti apa sih? Dia pernah cerita nggak? Yang atau kamu tangkap gitu? Kalau untuk Jering sendiri, kalau yang Nora masih ingat ya, dia tuh dia pengen memiliki rumah yang banyak pepohonan. Gitu, karena sekarang kan rumah kita tuh ya belum banyak pohon gitu. Itu hal-hal material lah ya. Dan dia pengen memiliki anak gitu. Untuk saat ini. Amin. Saya doakan ya. Cuma yang Nora harapkan dari Jering ya semoga dia bisa diandalkan selaku suami. Ya, dan dia tidak
keras lagi. Yang Iya. pertama, yang kedua dia tidak menyepelekan apa yang istrinya sudah lakukan untuk dia. Iya. gitu. Dan mungkin istrinya butuhkan ya. Mungkin terlihatnya sepele, tapi kan itu bentuk cinta kasihnya Nora ke dia sebenarnya. Apakah, maaf saya potong ya, apakah Bli Jering ini menurut kamu ada tendensi orang yang tidak suka being heroic, terlihat heroik nggak sih? Kemungkinan. Kayak dia tuh nggak pengen kelihatan romantis padahal dia romantis. Dia tuh nggak pengen kelihatan heroik padahal memang dia punya jiwa heroik. Ada nggak tendensi seperti itu yang ada? Ada ya? Superhero-nya Deadpool. Gini. Iya ya, yang jenisnya anti-hero lah, jenisnya model kayak gitu ya. Jadi dia ini kadang itu tuh kayak jadi orang yang agak galak, tapi kadang dia sisi minta dicintai itu kelihatan kayak tadi kan kerekam kan tiba-tiba kayak gitu, tapi itu nggak terjadi setiap hari. Iya. Gitu. Iya, itu yang kamu rasa ya. Tapi romantis nggak menurut kamu suamimu? Tergantung. Tergantung ya. Tergantung ya. Romantis sih romantis, cuma tidak too much. Iya, kayak gitu. Iya pas lah ya. Ya. Hal terromantis apa yang pernah kamu rasakan yang dilakukan suamimu ini? Saya kayaknya dia pernah membuatkan Nora surprise waktu Nora ulang tahun di 29 tahun. Iya. Itu cukup buat Nora shock sih. Apa itu? Ya surprise, dia mengundang beberapa teman Nora, mendesain tempat yang bagus. Walaupun di situ dia tidak turut serta untuk mendekorasi, tapi dia menyuruh orang lain. Pemeran utama. Iya, ngerti. Maksudnya untuk karakter dia mau turun ngelakuin hal seperti itu, itu kamu really appreciate. Iya. Tapi dia tidak ikut mendesain ya, maksudnya dia kayak paling enggak dia yang pelaku aktor utamanya lah ya. Ya so sweet lah. Iya. Jering, menurut lu romantis gak? Enggak ya? Enggak. Lu tipe cowok apa kalau menurut lu? Gambarkan karakter lu. Dreamer, drummer. Apa itu tuh? Satu lagi mesti ada R-nya tuh. Iya, soalnya udah enak dreamer, drummer. Desember jual minuman es doger. Jual minuman es doger. Kenapa nyambung ke situ? Tahu. Oke. Saya punya pertanyaan buat Bapak. Silakan. Dari Darko ini. Denny Sumargo ya, gue buka pabrik Leo nih di sini nih. Pabrik Leo. Tuh, dia suka nunjuk aku kalau salah. Iya. Di Indonesia, ini buat semua ya kawan-kawan yang mendengar. Di Indonesia kan ada namanya Indomie, Sarimi. Nah, mana lebih besar ukurannya, Indomie yang biasa atau Pop Mie? Kualitasnya. Ukuran apa nih? Ukuran Pop Mie sama satu porsi Pop Mie dan satu porsi Indomie goreng itu banyakan mana? Oh, banyakan mana? Indomie sih kalau kita lihat ya. Indomie ya. Nah, oke. Kayaknya dia lapar. Sekarang ada lagi yang akan mengalahkan rekor Indomie sebagai yang lebih kecil lagi. Apa itu? Saingannya Megelas. Tahu namanya? Apa itu? Miss Loki. Oke, ya. Terima kasih. Ya. Untuk semua kekurangan dan ketidakpahaman kalian, itu bukan kesalahan kami, itu kesalahan cara berpikir kalian. Kita ketemu lagi di acara yang sangat tidak beredukasi ini.